Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah thumma amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya, yang tentunya dengan berbagai macam aktivitas ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, semurni-murninya, setulus-tulusnya. Yang dengan hal itu mudah-mudahan kita berharap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita, akan meridhoi kita, dan akan mengumpulkan kita semuanya di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu Allah nanti. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, tabi'in dan tabi'in yang mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan senantiasa bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan nanti para pendengar radio yang budiman, kita akan melanjutkan tentang pembahasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan tentang agama yang benar. Itu hanya satu, ya, bukan agama yang paling benar, tapi agama yang benar menunjukkan tidak ada agama yang lain kecuali Islam. Berbeda dengan agama yang paling benar, berarti ada agama-agama yang benar, ya. Kita perbaiki ini. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Dan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai keridhaannya, tidak ada konsep hidup lagi yang lainnya kecuali Islam. Tidak ada agama yang lainnya kecuali Islam, mutlak. Tidak ada koma titik di sini. Kemudian prinsip yang kedua, bahwa inti dari sama halnya ketika Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya yaitu untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Adapun syariahnya kemungkinan berbeda-beda antara syariah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, ataupun Nabi-Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil yang jelas, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bahwa semua Nabi itu adalah membawa ajaran Islam untuk disampaikan kepada umatnya, agar mereka bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, ini adalah orang-orang yang membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibawanya tetap adalah al-Islam, sampai tali estafet ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh manusia agar mereka bahagia dunia dan akhirat dengan mengikuti syariah Nabi. Dan prinsip yang keempat pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa pada waktu yang sama ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan al-Islam untuk manusia, konsep hidup untuk seluruh manusia, pada saat itu juga Allah subhanahu wa ta'ala menolak konsep yang lainnya, menolak agama yang lain. Saya bilang tadi bahwa ketika tidak ada agama kecuali Islam, agama yang benar itu adalah Islam, titik. Pada saat yang berbarengan Allah subhanahu wa ta'ala akan menolak semua agama selain Islam, akan menolak seluruh konsep hidup selain konsep Islam. Sehingga ini ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Imran ayat billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati hum minal khasirin. Barang siapa yang menganut agama selain Islam, yang memegang prinsip selain prinsip Islam, yang menjalankan konsep hidup selain konsep Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan pernah diterima konsep hidup itu, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini jelas menunjukkan tidak ada koma setelah tadi pernyataan yang benar adalah Islam, tidak ada koma, titik, langsung. Kemudian dipastikan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Maidah ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, Islam. Jadi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tadi, ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku. Di dalam surat Ar-Rahman selalu dibolak-balik dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang mana yang akan kalian dustakan. Karena di sini kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku. Jadi tidak bisa kita dustakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kuridhoi bahwa Islam adalah agama kalian. Ini kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, bahwa tidak ada konsep hidup kecuali konsep Islam yang kita pegang selama ini. Dan ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya prinsip ini, ketika kita sudah mengamalkan prinsip ini, jangan pernah terayu untuk beralih kepada konsep hidup yang lainnya. Ya, jangan pernah kita gadaikan konsep hidup ini, agama ini, dengan apapun namanya yang berkaitan dengan dunia. Jangan pernah dijual dengan berapapun, ya, jangan pernah dijual, jangan pernah tergadai. Tapi benar-benar harus kita pegang sampai akhir hayat kita, sampai malaikat maut menjemput kita untuk meninggalkan alam yang fana ini. Itu dengan merealisasikan segala aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Tidak untuk yang lainnya. Dan ini masyhur sekali dalam sebuah ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan ke dunia ini mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup yang jelas, arahan hidup yang sangat terang benderang. Tidak seperti orang-orang yang tidak mengetahui arah hidup kemana. Hanya untuk menikmati mewahnya dunia ini, kemudian lupa daratan, lupa kembali kemana dia harus pulang, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika ruhnya dicabut, naudzubillah, mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu abadan, naudzubillah min dzalik. Maka ketika kita sudah memegang konsep dan prinsip ini, amalkan dengan sebaik-baiknya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang Rasulullah alaihi wasallam. Ini prinsip yang keempat. Kemudian para pendengar radio yang budiman, kita mengetahui dan yakin sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah yang benar. Tidak ada ilah yang lainnya, tidak ada sembahan yang lainnya. Sehingga ketika kita mengucapkan la ilaha illallah selain Allah, kurang tepat mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada Siddhartha Gautama, misalkan Isa ibnu Maryam yang disembah oleh orang-orang Nasrani, sapi yang disembah India ataupun yang lainnya, itu ilah-ilah yang batil yang diibadahi oleh orang-orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya dan tertipu oleh rayuan setan yang menganggap bahwa itu adalah ilah yang telah memberikan segala macam kenikmatan kepada mereka. Naudzubillah min dzalik. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya, setulus-tulusnya, semurni-murninya. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang benar, tidak ada yang lain. Yakini oleh kita seperti itu. Namun ternyata Islam yang satu ini, kita lihat fenomena di masyarakat, banyak sekali yang menawarkan Islam, tapi ternyata konsep hidup yang telah disamarkan. Oleh siapa? Yang pertama, konspiratornya adalah iblis laknatullah alaihi. Kemudian dia mencari pasukannya dari jenis jin dan manusia untuk menyamarkan agama yang murni ini. Sehingga tidak sedikit orang-orang muslim, orang yang turni ini terkecoh mencari konsep hidup yang lainnya yang telah disuramkan atau diburamkan oleh iblis tadi, oleh bala tentaranya dari jin dan manusia, walaupun sebetulnya embel-embelnya pun adalah Islam. Embel-embelnya pun adalah Islam. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala diingatkan kepada kita agar dalam surat Al-An'am ayat 153, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami
perintahkan ini adalah siratal mustaqim, maka ikutilah jalan ini. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena jalan-jalan itu menceraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada, wah, di tubuh umat Islam, di kemurnian Islam itu pun akan terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Sebutkan dalam suatu hadis bahwa kelompok Islam ini akan terbagi menjadi 73 golongan. 73 golongan. Kata Rasulullah SAW, "Wasataftariqu ummah." Menjadi 73 golongan, bayangkan. Yang ke-72 golongan itu mereka berkamuflase menawarkan Islam, tapi sebetulnya bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsepnya bukan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada yang baru Islam A, Islam B, atau bahkan setan pun membentuk sebuah kelompok yang benar-benar, gitu ya, yang benar-benar bukan dari Islam langsung, tapi pengaruhnya adalah orang-orang Islam, dan terjadi perekrutan besar-besaran. Ini tidak terkecuali seperti itu. Tapi ada pula hanya dari jin dan manusia membuat sebuah kelompok atau berbagai macam kelompok yang berkamuflase seakan-akan Islam, tapi ada prinsip-prinsip yang bukan Islam yang dikelabui kepada seluruh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin mengikutinya. Kenapa? Karena tertipu dengan kamuflase tadi. Padahal tadi ketika Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat sebuah garis dengan tangannya, garis lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza sabilullahi mustaqimah." Ini adalah jalan lurus. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat jalan di samping kiri dan kanannya, banyak sekali. Wa khatahu tutan an yaminihi wa shimali. Kemudian membuat jalan dari arah kiri dan kanannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wa hadhihi subul." Dan ini adalah berbagai macam jalan, wali syaitanun yad'u ilai. Tidak ada di setiap jalan ini, dari jalan yang banyak di samping kiri dan samping kanannya, kecuali ada setan menclok di tengah-tengahnya, yad'u ilai, yang mengajak manusia keluar dari jalan yang lurus tadi, keluar dari Islam yang benar, Islam yang murni, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, dan diteladani pula oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dikecohkan oleh setan tadi yang terdiri dari jenis jin dan manusia. Sehingga Rasulullah SAW membaca sebuah ayat yang tadi saya bacakan, "Wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'u." Sesungguhnya ini adalah jalan Allah yang lurus tadi, ya, jalan Allah yang lurus. Ini adalah Islam. Fattabi'u, maka ikuti jalan yang lurus ini. Kenapa? Karena tujuan hidupnya jelas, ujung kehidupannya jelas, ujung dari perjalanan itu sangat jelas sekali, terang benderang, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jannah Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'un, pernah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, konsep-konsep hidup yang lainnya selain al-Islam yang murni. Fatafarraqu bikum an sabili, yang akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Hal itu telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar orang-orang yang bertakwa, agar kalian bisa menjalankan dan mengamalkan konsep hidup ini sesuai dengan konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ujungnya Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita cintai di jannahnya nanti. Dengan apa? Dengan menjalankan tuntunan Islam ini yang sesuai dengan apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, dan ini adalah takdir kauni. Takdir kauni yang tak akan mungkin bisa kita tolak. Sunatullah ini, dan faktanya sekarang jelas. Dan sebelumnya Bani Israel pun terpecah menjadi, ada yang 72 golongan dan 71 golongan. Ternyata Islam terpecah jauh lebih banyak daripada Bani Israel, 73 golongan. Yang benar adalah satu. Yang mana? Itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diteladani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang diikuti
dan ditelusuri oleh para pengikutnya yang setia, itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in, juga orang-orang yang senantiasa ittiba kepada Rasulullah SAW dan kepada mereka semuanya dengan baik-baiknya. Karena dengan hal itulah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ya bahwa Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Sunatullahnya seperti itu. Tapi takdir syar'inya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita dengan perpecahan ini adalah kita yang kafir ternyata. Bagaimana sifatnya? Orang-orang kafir ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa membuat perpecahan di antara agama-agama mereka yang menyebabkan kaumnya pun terpecah sehingga mereka mendapatkan kemurkaan Allah murka kepada orang-orang kafir yang senantiasa membuat perpecahan antara kaumnya. Dan sekali lagi bahwa dinul Islam adalah dinul yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diteladani oleh para sahabat, tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Kemudian yang benar lagi murni, maka tidak akan pernah dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah kekurang murnian Islam itu sendiri pada diri seseorang, maka semakin bertambah pula keterancaman dia kepada tujuan hidupnya. Kalau kita menjalankan saat ini misalkan, tatanan ibadah kita bercampur dengan tatanan ibadah yang bukan bersumber dari Rasulullah SAW. Artinya kemurnian kita sudah dicampur dengan yang lain. Ini yang menyebabkan kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Man amila amran laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang menjalankan tuntunan peribadatan yang di luar tuntunanku, fahuwa rad, maka dia akan tertolak. Dan bukan hanya tertolak, dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dia sudah melakukan tatanan ibadah selain yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti lain, dia telah menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdusta karena menganggap bahwa ada sebuah tatanan hidup, ada sebuah peribadatan yang tidak disampaikan kepada kita semua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fitnah, ini pendustaan, sehingga kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat ketika kita melaksanakan tadi apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mencampur adukan kemurnian dengan selain apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Semakin bertambah kekurang murnian Islam pada diri seseorang, maka semakin bertambah terancam pula tujuan dalam mendapat Islam. Semakin bertambah ketidakmurnian keislaman seseorang, maka semakin bertambah pula kejauhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Salat bercampur dengan hal-hal yang baru, haji bercampur dengan hal-hal yang baru, zakat bercampur dengan hal-hal yang baru, infak bercampur dengan hal-hal yang baru, baca Quran, doa, ibadah dan yang lainnya bercampur. Kita mencampur kemurnian tadi dengan hal-hal yang tidak bersumber dari Islam, maka semakin jauh kita meninggalkan kemurnian Islam dan terancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya dunia dan akhirat. Sehingga kuatkan hati kita, kuatkan keimanan kita, kuatkan memilih Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, kemudian dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berusaha untuk tetap istiqomah menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan teladankan kepada kita, baik i'tiqad ataupun akidah dari syariah amaliyah. Sehingga apapun yang akan kita yakini, apapun yang akan kita kerjakan, standarnya hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak diteladani oleh beliau dan oleh pada generasi terbaik umat ini, jangan pernah kita melakukan. Jangan pernah kita mau tertipu dan terkecoh untuk melakukannya peribadatan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun terkadang indah atau membuat hati kita nyaman dalam tanda kutip, padahal konsep hidup yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakin kita tidak akan bisa mendatangkan, tidak akan pernah memberikan kenyamanan. Tapi ketika kita menjalankan konsep hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kenyamanan hidup, dan akan mengantarkan para pelakunya kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semua para pendengar yang berada
benar-benar tetap istiqomah menjalankan Islam yang murni yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in, setelah tabi'in sampai kita meninggalkan alam yang